Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya kali ini sengaja menemui sahabat lama. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun, semenjak beliau ini masih menjadi wartawan dulu. Sekarang saya dengan beliau ini di paguyuban wartawan sepuh. Dan beliau ini belum lama ini dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Gigi. Dan beliau ini saya dengar juga kemarin sempat berpameran karya lukisnya beliau ini. Saya sebenarnya agak kaget juga ini beliau berkarya lukis. Bapak Profesor Dokter Gigi Mas Ahmad Saifi. Beliau ini memang saya mengenal beliau ini cukup serius dalam segala hal, termasuk jadi wartawan dulu. Beliau ini juga cukup serius. Jadi sebetulnya ya masuk akal juga ketika Pak Profesor Ahmad Saifi ini membuat karya-karya lukis. Selamat berjumpa Pak Saifi. Selamat berjumpa Mas Argo. Teman lama ini. Sahabat saya. Pas jadi wartawannya Mas ya. Iya. Mas Saifi ini saya seperti tadi saya ungkapkan sebetulnya agak kejutan juga ini setelah tahu, karena saya lama juga mengcover peristiwa-peristiwa pameran lukisan. Dan kali ini saya betul-betul ketemu dengan Anda. Anda membuat kaligrafi juga ini. Saya ingat Saiful Anan, sahabat saya juga ini dari Padang. Betul. Sama Asadi juga. Oh gitu, Asadi ya, Indra Buana juga ya. Kartunis juga. Ya betul. Gimana ceritanya Mas Saifi kok Anda artinya lalu suntuk di lukisan ini? Jadi Mas Argo, ini kesukaan lama yang sempat terpendam. Karena di SMA dahulu saya di SMP bahkan SMP ya? SMP itu juara 1 lomba lukis Kabupaten Jember. Oh ada dari Jember kok ya? Iya, Jember Jawa Timur. Iya. Dan ketika awal-awal jadi mahasiswa masih melukis dikit-dikit, tapi kemudian melukis kan nggak mendatangkan uang di awal-awal. Yang mendatangkan uang adalah menulis. Betul, ya. Akhirnya dulu memang belum laku lukisan saat itu. Jadi saya milih menulis, dipaksa menulis karena keadaan. Jadi ini adalah keajaiban atau hikmah dari keterpepetan sebenarnya. Saya menulis lalu suntuk di wartawan, lalu melukisnya agak berhenti lama. Tapi kemudian setelah saya tidak di wartawan lagi, terakhir saya kan di KR Minggu Pagi dulu, kemudian di KR, kemudian Berita Buana karena diminta oleh teman-teman Exodus Tempo. Betul, itu. Kemudian Berita Buana nggak umur lama, masih urusan siup dengan pemilik lama. Kemudian muncullah Republika ya. Saya lama di Republika, kepala biro di Jawa Tengah, lalu karena terlalu lama sempat mau ditarik ke Jakarta. Nggak bisa karena saya dosen ya. Ya. Akhirnya saya akhirnya saya perusahaan manajemen Republika menempatkan saya untuk di Adil, Tablik Adil. Itulah terakhir karir wartawan yang secara aktif saya menjadi wartawan. Setelah itu kemudian saya sekolah lagi, terus balik ke kampus lagi, praktek lagi, melukis lagi gitu. Ya udah, melukis lagi sampai sekarang. Ya. Artinya bahwa ketika Anda pelukis itu memang menjadi salah satu passion Anda ya sejak dulu ya. Saya senang melukis karena saya sebetulnya melukis dan menulis itu adalah impian saya sebetulnya. Mengapa saya memilih Jogja? Karena di Jogja saya tahu ada dua hal itu, atau banyak hal tentang kesenian itu adalah ya pusatnya. Itu yang teaternya itu sebetulnya. Iya. Dan saya tadinya tidak pilih kedokteran gigi sebetulnya Mas, atau mau pilih FIB sebetulnya. Oh gitu ya. Tapi Bapak nggak membolehkan. Sudah. Akhirnya ke kedokteran gigi. Yang ternyata juga harus main seni juga Mas. Oh gitu ya. Ya, dunia kedokteran gigi dunia yang seperti seni patung itu ya. Untuk buat patung gigi itu ya. Apalagi sekarang tuh
perkembangan kedokteran gigi banyak estetik, jadi seninya akan menjadi lebih kuat. Jadi ya cocok lah. Jadi saya satu itu, yang kedua melukis bagi saya itu menjadi oase. Ya, jadi ketika suntuk kemarin jadi dekan kan satu periode, capek banget ya. Kemudian saya larinya ke melukis. Ya, melukis. Tahun-tahun lama itu tahun-tahun saya jadi dekan lumayan di awal-awal. Kemudian sempat terhenti lagi. Setelah selesai dekan saya melukis lagi, dan terakhir agak produktif karena memang dipacu untuk segera pameran begitu. Dan kemudian yang penting saya diajak terlibat betul oleh Mas Endang dan teman-teman itu ke komunitas perupa Jogja. Jadi di mana-mana on the spot dikabari, on the spot ikutlah ya. Saya kira itu, Mas. Terakhir, Mas, harapan Anda seperti apa di session ini terakhir tentu saja ya. Karena yang akan datang saya berkeinginan untuk datang ke Anda lagi. Harapan Anda ke depannya nanti seperti apa yang berkaitan dengan seni lukis ini terutama? Ya, saya kira begini ya, seni itu sesuatu yang tanpa batas ya. Artinya seni itu bisa lewat akademisi atau dari akademis, tetapi seni kan bisa tumbuh ya. Dulu yang nggak pernah sekolah itu. Jadi siapapun bisa punya ruang. Seni adalah ruang terbuka bagi mereka yang berminat dan berusaha menekuni. Nah, untuk bidang medis menurut saya itu saya kira perlulah ya, ke depan itu jadi beda Pak Mas. Jadi kalau apa-apa dilambari dengan seni, terutama seni lukis, seni nulis akan lebih detail, akan lebih bisa menikmati pekerjaannya. Ya kan, seperti melukis kan menikmati pekerjaannya. Saya kira, saya tentu tidak akan jadi melukis yang ya beneran begitu ya, tapi buat saya itu tadi, itu adalah kesenangan saya, itu adalah oase ketika atau stress release itu ketika jenuh ya melukis. Tapi kemudian terakhir itu menurut saya seni menjadi ruang, menjadi wahana untuk menguatkan lagi silaturahim. Seperti saya ketemu Mas Argo lagi dari Mas Endang. Jadi saya senang sekali, Mas. Jadi buat saya kebahagiaan saya kalau banyak teman itu. Oke, terima kasih Mas Profesor Ahmad Saifi. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Sukses Mas Argo. Matur nuwun Mas. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa. Yes.